Halo Sobat INTJ, kembali lagi di konten Hashtag INTJ. Saya Nugra Nedi di channel INTJ akan membahas bagaimana seorang INTJ menyikapi bahwa sering disama-samain sama dua tokoh ikon INTJ yang super kaya ini. Bila kita sadar dan memahami bahwa saya sebagai INTJ ketika mendapatkan stereotip yang disamakan dengan Elon Musk ataupun Mark Zuckerberg dari sudut pandang kesuksesan maupun kemapanan finansial yang mereka punya, itu benar-benar membebani kami. Dan apakah secara faktual di lapangan sebagai sosok INTJ yang mastermind, ahli strategi, apakah bisa diterima di masyarakat dengan mudah outputnya untuk kemaslahatan bersama, apakah berhasil atau tidak? Jawabannya tentu saja tidak. Itu adalah suatu hal yang mungkin berusaha di-up dan menjadi motivator untuk melecutkan semangat bahwa Sobat INTJ bisa seberhasil mereka. Ada yang menginginkan bahwa orang-orang ingin menjadi INTJ, bahwa seorang yang tenang, yang cool, yang katanya adalah seorang Sigma. Tapi saya sebenarnya nggak setuju ya. Seorang ahli strategi, apakah benar demikian? Ternyata tidak, karena dominasinya kita adalah NI, intuitif, introvert ya. Kita memproses dengan intuisi, memproses segala informasi yang masuk ke kepala kita dan mencernanya dengan banyak. Dan second slotnya kita adalah tentu TE ya. TE di sini tentu cara kerjanya berbeda dengan TE yang dimiliki ENTJ ataupun ESTJ, karena dominasi kognitif utama mereka adalah TE. Mereka adalah problem solving. Sementara kami adalah perencana INTJ dengan intuitif introvertnya. Yang namanya ide itu terkait dengan strategi, dan IQ dikenal menjadi sesuatu yang gak penting-penting banget di dunia zaman sekarang. Mungkin di tahun 1960 IQ menjadi suatu hal yang istimewa karena bisa menilai kesuksesan seseorang. Tapi di masa-masa setelahnya ilmu psikologi juga berkembang bahwa untuk menilai kesuksesan individu memiliki EQ ya, alias kecerdasan emosional. Sementara INTJ itu EQ-nya ampas. So, menurut teman-teman bagaimana? Ketika kita memiliki strategi yang bagus, yang detail, yang istilahnya brilian, ketika diproposalkan kepada investor ataupun tim-tim yang mendistribusikan secara strategi rencana kita, ternyata itu mendapatkan banyak penolakan. Apalagi di Indonesia ya, yang apa-apa harus terkait dengan emosionalisme. Sementara di bidang-bidang korporatif itu kebanyakan kan tipe sensor dan juga tipe feeling. Meskipun saya belum memverifikasi di lapangan benar atau tidak, tapi di lapangan kebanyakan kan seperti itu. Bener nggak teman-teman INTJ? Mungkin ini terdengar biner, tapi silahkan nilai sendiri di kolom komentar. Kembali ke sosok tenar tersebut, ada Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk. Mereka memiliki support system yang sangat mendukung apa yang digagas dan ide brilian yang mereka punya. Baik orang tua, circle, lingkungan, itu mendukung apa yang mereka punya potensi. Sementara Anda yang tinggal di perdaerahan dan seorang INTJ juga, tulis saja di kolom komentar perjuangan Anda mewujudkan impian Anda, yang dimana Anda adalah orang kampung, bukan siapa-siapa, tidak punya privilege apapun, dan seorang INTJ yang ingin mewujudkan mimpinya. You know what? Pada dasarnya kita adalah manusia yang hidup dengan sosial, dan banyak INTJ muda yang bangga menjadi seorang introvert, seorang lone wolf yang tidak perlu bersosialisasi dengan banyak orang ataupun bermasyarakat. Apakah yang seperti itu akan menjadi orang yang sukses? Sementara gini-gini kita kan memiliki slot keempat, yakni SE. SE adalah terkait kemampuan kepekaan yang extrovert, dan kami memiliki FE yang buta. Kami buta terhadap FE. Makanya itu tadi, kita ini kecerdasan emosionalnya sangat buruk. Jadi kita tidak pandai membujuk hati orang bahwa ini ide yang bagus loh, bahwa akan bermanfaat bagi A, B, C, D, E, F, G. Sementara banyak-banyak riset yang ketika kita pitching sebuah ide, yang dinilai ternyata bukan ide konteks proposal PPT kita itu sendiri, melainkan kepribadian kita, emosional kita. Itu sangat mind blowing untuk INTJ. Jadi saya kira
untuk prakteknya kepada diri saya pribadi, saya tidak akan seberhasil sosok dua tokoh besar itu tadi. Terus terang, itu sangat pesimis. Saya sangat pesimis. Jadi sekali lagi, INTJ ternyata bukan seorang mastermind. Karena plot mereka akan mudah ditebak. Lain cerita kalau yang punya eksekusi ide, itu INFJ ataupun ENFJ. Karena mereka secara natural adalah pemimpin natural dan memiliki kemampuan bujuk rayu yang di atas rata-rata. Karena default mereka seperti itu, bikin nyaman orang. Kalau kami yang INTJ ini, dengan kemampuan strateginya, orang akan merasa terintimidasi dan orang itu tidak suka seperti itu. Apalagi di Indonesia kan banyak orang munafik, menghambat sesuatu yang kritis, itu akan terbentur dengan tata krama. Anyway, kami yang tipe logika seperti INTP, INTP, ENTJ, INTJ, apakah kami tidak resisten terhadap emosional? Tentu. Kami saja klaim bahwa kita bisa termakan oleh emosional diri kita sendiri. Kita bisa aja baper, dan saya kira itu adalah sesuatu yang normal karena pada dasarnya kita kan manusia juga. Hal-hal nervous seperti itu pun akan terjadi pada kami. Dan akhirnya yang harusnya kita objektif menjadi subjektif karena baper itu tadi. Ya terkait tipe logika, kita bisa termakan diri kitanya sendiri juga. So, menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Segitu aja dulu terkait dengan disama-samain sama tokoh legendaris seperti Elon Musk dan juga Mark Zuckerberg yang menjadi ikon INTJ. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sesat pikir ataupun cacat logika. Teman-teman boleh koreksi itu. Jangan lupa like dan juga subscribe ya ke teman-teman INTJ. Semoga menjadi sukses seperti mereka. Pengangguran sukses.